Di saat seperti ini, mencari pekerjaan memang agak susah. Ditambah aku yang hanya lulusan SMA. Sempat kerja serabutan, mencari banyak kenalan. Akhirnya aku ditawari untuk bekerja menjadi kasir di sebuah coffee shop. Di Bandung menjamur sekali tempat kopi, dan mungkin dalam hitungan bulan sudah banyak tempat-tempat baru, termasuk tempatku bekerja. Ini adalah tempat kopi baru. Saat itu, aku dikabari oleh temanku, ada satu tempat kopi yang baru saja buka dan membutuhkan beberapa pegawai. Aku coba mendaftarkan diri, dan untungnya aku diterima saat itu. Hari pertama bekerja di sana, aku mendapatkan shift pagi, di mana aku pun membantu untuk beres-beres dan menyiapkan toko buka. Tempatnya tidak terlalu besar. Ya, sebenarnya ini seperti rumah. Hanya saja pemiliknya sudah merenovasi sedemikian rupa hingga bentuknya sudah lebih estetik. Tapi yang namanya tempat baru, ya beginilah, masih sepi. Hanya 1-2, dan itu pun pesanannya tidak banyak. Sampai hari ketiga, tempat itu buka. Aku kebagian shift malam. Dan saat itu aku ingat, hari Kamis, malam Jumat. Shift malam hanya ada aku dan temanku. Sebut saja dia Bob. Bob adalah barista di sana, sedang aku di kasir. Dan kadang aku juga yang mengantarkan pesanan-pesanan. Namun seperti beberapa hari yang lalu, tempat ini sepi. Kurang lebih jam 9:30 malam, sebelum tutup, ada seorang pelanggan yang datang. Seorang perempuan. Dia masuk lalu duduk di pojok ruangan. Aku pun menghampiri dan memberikan buku menu pada pelanggan tersebut. Malam teh, silakan mau pesan apa? Barangkali mau dibantu rekomendasinya ini yang es kopi susu. Yang ini best sellernya di sini. Kalau mau cemilan, mungkin bisa coba di menu halaman yang ini teh.
Perempuan itu mengangguk sambil melihat menu. Dan tiba-tiba dia bilang mau kopi hitam. Oke, ice americano ya, yang dingin itu aja. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan tegas bilang, kopi hitam panas. Aku pun mengangguk dan segera memberitahu temanku, Bob, customer pengen kopi hitam panas. Bob sempat menengok ke arah customer perempuan yang sedang duduk di pojok itu. Dan ketika itu terlihat customer kita itu sedang melihat kiri kanan ke seisi ruangan coffee shop itu. Bob menyanggupi dan segera membuatkannya. Tak lama, aku pun mengantarkan kopi hitam itu pada customer yang sudah menunggu. Begitu diantarkan, tanpa menunggu, dia langsung mengambil gelasnya dan meminumnya. Dan ketika itu, kondisinya kopinya sangat panas. Dia meneguknya hingga habis, lalu menyimpan kembali gelasnya di atas meja. Dia melihat ke arahku, lalu bilang, satu lagi kopi hitamnya. Iya teh. Aku dan Bob saling bertatapan saat itu. Gila, kok itu kan panas bisa langsung diminum gitu, Bob. Bob pun nampak keheranan. Dia segera buatkan kopinya lagi dan aku lalu mengantarkannya. Ketika mengantarkannya, lalu perempuan itu bilang, simpan gelasnya di pojok sana. Begitu katanya sambil menunjuk pojok yang lain di ruangan kita. Maksudnya gimana teh? Perempuan itu lanjut berkata, simpan gelasnya di pojok ruangan, simpan di lantai. Aku saat itu kebingungan. Namun perempuan itu menatapku dengan mata yang melotot seakan marah dan berteriak padaku untuk segera menyimpan gelasnya di pojok ruangan di lantai. Entah kenapa aku pun menurutinya. Aku simpan gelas kopi hitam panas itu di pojok ruangan dan aku simpan di lantai. Bob memperhatikanku, melihatku menyimpan ke pojok ruangan dan aku simpan di lantai. Setelah aku simpan, ketika aku berbalik dan melihat ke arah perempuan itu, loh, perempuan itu hilang. Tidak ada.
Bob? Cewek tadi kemana, Bob? Bob pun melihatku dengan keheranan. Hanya sepersekian detik saja ketika aku menyimpan gelas dan melihat lagi ke arah perempuan itu sudah hilang. Aneh. Aku mendekati Bob. Dan tidak percaya dengan apa yang terjadi pada kami. Bob bilang, ambil gelas hitam yang di pojok ruangan itu. Aku pun bergegas kembali ke pojok ruangan dan mengambil gelas yang baru saja aku simpan di atas lantai. Dan ketika aku dekati, astaga, hah? Loh, kopi hitam yang awalnya penuh di gelas itu kini habis. Gelasnya kosong. Aku pun tak berani menyentuh gelasnya. Lalu aku kembali ke meja kasir dan berkata pada Bob, lebih baik kita tutup saja. Kami pun mulai membereskan kafe dan bersiap-siap untuk tutup. Dengan terburu-buru kami membereskannya. Ketika dirasa semuanya sudah selesai, kami langsung keluar dan mengunci pintu dari luar. Baru saja kukunci pintunya, terdengar suara gaduh dari dalam ruangan coffee shop itu. Terdengar seperti benda terjatuh, seperti kursi digeser dan benda dibanting. Buru-buru kami buka kembali pintu dan melihat kondisi coffee shop. Dan ketika dilihat, astaga, loh, kenapa jadi berantakan? Kursi meja sudah tak beraturan. Beberapa gelas pecah di lantai. Dan di pojok ruangan, aku melihat sesuatu berdiri, tinggi, besar, pakaiannya serba hitam, dan matanya merah. Di sudut ruangan di mana aku menyimpan gelas kopi hitam itu. Dan ketika itu pun terdengar suara geraman yang sangat menakutkan, hingga membuat bulu kuduku berdiri merinding. Aku saat itu tak bisa bergerak. Temanku menepuk-nepuk pundaku dan menyadarkanku. Sosok hitam besar itu menatapku dengan matanya yang merah. Bob berusaha untuk menyadarkanku.
dan berkata padaku kenapa aku terdiam. Sampai aku mendengar suara berbisik di telingaku, sangat jelas. Hingga ketika itu membuat sekujur badanku lemas. Ada yang berbisik padaku dan berkata, "Naon ge izin heula." Seketika itu kakiku lemas dan aku terjatuh. Dan ketika terjatuh, sekilas aku melihat satu sosok perempuan tua memakai baju kebaya, berdiri di tengah ruangan dan menatapku dengan marah. Dan ketika itu aku tak sadarkan diri. Ketika sadar, aku sudah bersama beberapa temanku yang lain. Aku tak sadarkan diri cukup lama. Ada warga sekitar yang akhirnya datang ke tempat kami dan bertanya apakah kami sudah melakukan pengajian atau syukuran sebelum tempat ini dipakai. Kami bilang kami belum melaksanakannya. Saran dari warga ketika itu, segeralah buat pengajian atau syukuran di tempat yang baru itu. Karena dulu rumah ini kosong sudah cukup lama. Dan memang ketika kosong, di dalam rumah ini sering terdengar suara-suara aneh. Konon pemiliknya yang dulu melakukan aktivitas spiritual di tempat itu. Setelah yang punya rumah meninggal, anak-anaknya menjual rumah ini. Rumah ini pun dibeli, lalu dikontrakkan. Setiap usaha yang berjualan di sini seringkali tidak berjalan lancar. Dan sering juga yang menyewa tempat ini bilang terjadi banyak gangguan. Sepertinya ada peliharaan dari pemilik sebelumnya yang masih berada di sana dan tak bisa pergi kemana-mana. Entah benar atau tidak kabarnya, namun yang pasti mengadakan pengajian dan syukuran di tempat baru itu, aku rasa memang harus dilakukan. Dan beberapa hari kemudian, pemilik tempat itu pun mengadakan pengajian di sana. Itulah pengalaman yang mengajarkanku bahwa mereka bisa berada di satu tempat bukan tanpa alasan, tapi mungkin ada sesuatu
yang pada akhirnya kita lagi manusia yang menjadi akar penyebabnya.